Terima kasih atas keselamatan yang Engkau sudah sempurnakan dan sediakan bagi kami lewat penebusan-Mu di kayu salib, Tuhan Yesus. Kami yang percaya kepadamu dengan benar boleh mendapatkan sebuah keyakinan dan jaminan penuh berkat bahwa Engkau menyelamatkan kami, jiwa, roh, dan juga kemudian secara utuh tubuh kami di dalam kebangkitan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kiranya tekad yang diubahkan oleh Fanny Crosby boleh menjadi suatu pengalaman kami memuji nama Tuhan, memuliakan Engkau seumur hidup kami, sepanjang hari-hari Engkau izinkan kami hidup di dunia ini. Sore hari ini terima kasih atas waktu yang teduh, kami boleh duduk bersama-sama dengan tenang merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Untuk itu buatlah kami mengerti, bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, agar kami mendapatkan berkat dari firman yang hidup dan menghidupkan ini. Berkati juga anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan pengajar, agar dari kecil mereka boleh mengenal Tuhan Yesus yang mencintai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Marilah bersama-sama saudara kita membuka surat Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua. Pasal 2 Korintus pasal 12 maksud saya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kesaksian Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tema hari ini saudara-saudara di buletin sudah dicantumkan dan di layar depan kita bisa baca. Tema adalah ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Harapan itu adalah sebuah kata dan sebuah milik yang sangat berharga dan indah sekali, saudara-saudara. Betul? Kalau hidup tanpa harapan itu bagaimana? Wah, susah. Harapan adalah sesuatu yang sangat berharga sekali.
Tetapi kalau harapan tidak menjadi kenyataan, itu mengecewakan. Ya. Tema besar kita adalah sehat jasmani, sehat rohani. Dalam kehidupan kita tidak mustahil kita mengalami harapan-harapan kita tidak menjadi kenyataan. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak, kita akan atau mungkin sudah mengalami pengalaman tersebut. Harapan tidak menjadi kenyataan, dan itu bisa mengganggu kesejahteraan hidup kita kalau kita tidak tahu bagaimana menyikapi saat-saat dan keadaan-keadaan ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Harapan itu bisa berupa cita-cita. Cita-cita bisa merupakan rencana. Harapan bisa merupakan sesuatu pendorong semangat di dalam kita berusaha. Kita berusaha karena kita punya harapan. Harapan juga terdapat di dalam doa. Kita berdoa karena kita memiliki harapan untuk jawaban-jawaban doa. Dan semua itu, cita-cita, rencana, usaha, doa, yang kita harapkan itu apa, saudara? Berhasil. Cita-cita tercapai, usaha berbuah, berhasil. Ya, rencananya goal, doa dikabulkan. Ada seorang rekan pendeta bilang, pernah dalam suatu masa dalam hidup pelayanannya, dia kemudian menjadi takut mendoakan orang sakit. Kalau diminta, ada orang anggota datang bilang, Pak Pendeta, tolong doakan papa saya sakit. Pak Pendeta, tolong doakan anak saya sakit. Dia kemudian menjadi takut berdoa. Sebab apa? Sebab di dalam pengalamannya hari-hari yang lalu, habis dia berdoa, dia doakan orang, langsung meninggal. Besoknya atau 2 hari meninggal. Jadi dia takut, ya. Sebab kalau orang datang telepon dia, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya ini lagi fever demam. Tentu harapannya adalah dengan didoakan pendeta, fevernya turun. Dan besok anak sembuh, boleh masuk sekolah, betul? Kalau dikatakan doakan ibuku yang sedang sakit ini supaya ibu boleh keluar dari rumah sakit dan sembuh. Tapi pendeta ini, sahabat dia berdoa, dia doakan orang yang sakit. Gak lama 1-2 hari orang yang meninggal. Kebetulan mungkin. Mungkin kebetulan nggak selalu. Ya mungkin. Emang udah waktunya orang itu meninggal. Tapi dia mengapa dia takut? Karena kok sepertinya dia membuyarkan harapan orang lain. Betul? Harapan-harapan orang dikandaskan. Orang dikecewakan. Jemaat juga meminta dia doakan, takut-takut. Kita kadang itu punya iman dan pengajaran yang seperti tidak sungguh kita hayati. Katanya kalau orang meninggal di dalam Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan di dalam surga yang berbahagia, tidak lagi ada sakit penyakit, tidak ada air mata, ya. Tapi kalau orang yang kita kasih didoakan terus meninggal, kok didoakan meninggal? Atau katanya berangkat ke surga senang. Kita kadang-kadang paradoks di sana, saudara-saudara. Anyway, memang kalau harapan gagal tidak menjadi kenyataan itu mungkin kita mengecewakan. Saudara, kita umumnya lebih banyak diajar, lebih banyak dilatih untuk berhasil. Tetapi kita kurang belajar dan kurang bersiap untuk gagal. Padahal ketika harapan tidak menjadi kenyataan, itu adalah salah satu bentuk kegagalan. Bagaimana kita menghadapi kegagalan? Pada suatu ketika ada anak-anak menempuh satu perlombaan membuat model mobil-mobilan karya sendiri, nggak boleh beli. Bahannya boleh beli, tapi harus bikin sendiri. Lalu mobil-mobilan mereka